dan saya itu sempat dianiaya loh Pak, oleh anak kandung sendiri Pak. Mhm. Oh, anak kandung saya sendiri yang namanya Novia Rosana itu, tapi Pak ya di situ saya diuji Tuhan apakah saya mengampuni Pak. Berat benang sebenarnya Pak ya, kita kok orang tua dihajar bukan dengan mulut lagi loh Pak, dengan fisik Pak. Dan Oh. Kelvin yang itu, Kelvin jadi saksi hidup, saksi mata dia melihat mamanya tuh dianiaya oleh kakaknya sendiri dan dia nggak bisa Hmm. berbuat apa-apa karena dia bingung juga di sini mama, di situ kakak kan begitu Pak. Jadi Betul betul. Heeh. saya itu dianiaya dalam keadaan saya sakit kanker Pak. Sakit kan Mmm. saya tuh masih belum belum pulih. Masih kalau Iya. boleh dibilang masih masa pemulihan, jadi belum masih ada 50% saya masih sakit Pak. Jadi itu saya dihajar loh Pak. Jadi kalau saya bilang pikir-pikir berat banget ya Pak ya, pikul salib ini ya. Mungkin Betul. kalau ya orang yang sakit kanker, tapi kalau masih dalam posisi banyak duit, naik mobil, ATM banyak, BPJS masih aktif, ini saya semua total nol Pak. BPJS sudah ditarik sama perusahaan Pak ya. Di saat itu Pak, sampai waktunya dia menangis Pak. Telak sudah Pak. Mmm. Menangis, dia peluk saya mau terima Yesus, saya kaget Pak. Oh, Saya kaget. haleluya. Saya mau terima Yesus, saya banyak dosa, saya ina-inu dan segala macam. Saya pun Mhm. juga stuck Pak. Aduh, saya kalau mau dibilang berteriak haleluya tuh kalau enggak saking saya. Haleluya. Kalau yang Ah hah. Novia itu yang sebelum dengan ayah Kelvin gitu Pak, dengan papi Kelvin. Mmm. Orang Jadi Arab loh Pak, sebenarnya Ibu ah hah? bapaknya orang Arab itu Pak. Siapa si Novia? Si Novia? Iya, Novia itu sebenarnya Oh, kalau itu keren dia ya. bapaknya orang Arab. Jadi tapi iya, Novia saya menikah dengan iya betul, saya menikah dengan papinya Kecil itu ya Pak ya, jadi saya bisa ceritakan supaya orang semua terberkati. Ya, itu keturunan Arab Pak, kan ya keturunan lah Pak ya, nggak asal Betul Arab-Arab betul. asli lagi lah, keturunan. Mhm. Jadi dan nama bapaknya juga masih nama Arab Pak, jadi ya iya, nggak bukan Oh nama iya. Indonesia, betul. Jadi, ya itulah apa namanya, memang mereka saja sudah nggak terlalu ini lagi lah Pak, maaf-maaf saya sudah nggak terlalu ekstrim lagi. Jadi supaya, semua orang tuh bisa nggak alergi menonton Pak, gitu Betul aja, betul. nggak Heeh. Jadi kalau kita itu, ekstrim, saya merasa meninggal. papanya Novia masih ada nggak sih? Meninggal Pak, meninggal, sudah Meninggal ya. meninggal, Meninggal di umur dan berapa Novianya? sudah dewasa Pak, sudah berumur 20-an Pak. Waktu saya Mmm. baru saya ikut Tuhan kan sekitar 4 tahun tuh. Nah setelah saya Betul, ikut tahun 2020 ya? ya meninggal dia. 2019 lah. Betul, iya jadi itulah, saya kan bercerai, ya maklumlah Pak, namanya istrinya banyak. Jadi saya tuh Oh. ya menikah dengan papinya Kelvin, karena papi Kelvin kan Kristen juga Mhm, kan, betul. mulanya dari dia mualaf begitu ya, akan saya ceritakan nanti dan, itu semua cara Tuhan luar biasa. Jadi ya akhirnya Novia itu umurnya waktu saya menikah dengan papi di Matic itu dia masih bisa di depan gitu loh. Jadi Mhm. dia, karena dia tidak tahu orang tua ya Pak ya, karena sejak di dalam kandungan kan kami sudah dengan, abinya itu sudah pisah gitu loh Pak, sudah ya begitulah namanya kehidupan, poligami itu kan nggak memandang kalau kita meskipun kita, lagi dalam keadaan hamil, begitu kita ketahuan, suami kita itu bagaimana, kita nggak peduli lagi, udah cerai aja sudah, ayo pergi out gitu. Akhirnya Novia itu, saya melahirkan itu tidak ada, abinya gitu loh Pak, jadi sudah ditinggal Oh gitu.
memang penderitaan itu luar biasa Pak sebenarnya, tapi ya sudahlah saya anggap, ya santai aja, dilalui santai, saya besarkan sendiri, memang membesarkannya nah akan saya ceritakan Pak membesarkannya, Mhm. bagaimana tanpa Abi membesarkan dengan usaha saya begitu loh Pak, dengan keadaan hamil ya Pak ya, jadi sampai, saya melahirkan itu juga saya kan dulu sempat merias pengantin, perias dulu Pak, dulu ya, perias pengantin, Ah hah. ya ibaratnya sudah hamil 8 bulan, ya dia merias mendekorasi rumah-rumah pengantin tuh kan kalau daerah kami kan harus sekarang sih sudah modern ya Pak ya, sudah Betul betul. ada alat-alat, udah puas dekorasi, ya dekorasi. Dulu perias pengantin itu, si periasnya itu terjun ke lapangan juga untuk dekorasi selain untuk makeover gitu loh Pak. Jadi itu dulu ya Pak ya, waktu masih tahun 97 lah, 97, 7, Mhm. 96. Nah, jadi itu saya lakukan, saya tuh dalam keadaan hamil 8 bulan, Pak. Itu naik Ya. naik itu nekat, Pak, ya. Nekat dengan bayangkan, Pak, perut sudah besar begitu, tapi saya nggak terlalu masang dekorasi di kamar pengantin, itu Mhm. ambruk, ranjangnya itu saya naikin. Kok Mungkin bisa? karena lihat ya, Pak, ya, perut begitu, itu pengalaman yang sempat Ah. ya saya berlapis-lapis begitu kan jadi, ranjang dilapisin sama bangku, Ah hah. saya naik gitu loh, Pak. Zaman itu kan ranjang nggak seperti sekarang spring bed ya. Ah hah. Dulu Betul kan betul. ranjang pakai papan begitu ya. Jadi Mhm. saya mudah naik gitu loh. Jadi dikepang sama itu jatuh loh, Pak. Gitu ya. Ya aduh. Iya, pas saya pikir saya sudah melahirkan di situ, ternyata belum. Nah, akhirnya ya itu sempat ya pergumulan demi pergumulan sampai ya kalau dibilang namanya seorang ibu dengan anak itu bagaimana ya Pak, tanpa ya single parent lah bahasanya kan sambil kerja Heeh. dan, ya kita melalui masa-masa yang gampang, semua ibu merasakan seperti itu, anaknya sakit harus bagaimana, nggak ada uang, harus gadaikan KTP ke dokter, itu semua sudahlah, sudah kalau dibilang penderitaan itu sudah saya lalui semua sampai singkat cerita, Novi sudah besar dan, sudah sekolah, tapi ini kan ditopang dengan, papinya Kelvin kan, Mhm akhirnya, mhm. mmm, papi Kelvin meninggal memang ceritanya itu kan saya juga sempat kena cancer loh Pak ya, Mhm. dan sempat buka usaha, eee, usaha salon karena saya rindu ingin kembali lagi, salon saya kan kebanjiran waktu itu toh Pak, Betul tenggelam betul kan. betul. Iya iya iya. Hancur semua, klinik saya hancur semua, salon hancur semua, singkat cerita, apa namanya, ada dana sedikit waktu almarhum meninggal tuh saya buat ruko, Pak. Buat Mhm ruko, mhm. ya kan sudah berapa, 4 tahun saya sudah tidak aktif lagi di salon, nggak ada Mhm. penghasilan, cuma hanya ikut YouTube saja kan. Betul. Nah, Ya bukan dibilang penghasilan ya, Pak, ya puji itu berkat Tuhan Tuhan lah sih. selama saya kalau boleh Heeh. dibilang mengungsi, saya masih bisa saya masih bisa makan dengan uang, persembahan kasih. Betul. Iya, Pak. Nah seperti itu. Nol usaha sama sekali karena ya tahu sendirilah bagaimana akhirnya, Mhm. meninggallah, papinya lah Pak, karena calon ya memang kalau lebih singkat, tetapi mungkin saya kurang kurang peka aja. Sebenarnya doa Mhm. kita tuh berdoa, tapi Tuhan itu berbicara kadang kita yang lebih berisik daripada Tuhan. Nah ini gawat, Pak. Betul betul. Izinkan Tuhan memang terjadi seperti itu, Pak. Jadi supaya saya kalau boleh dibilang saya, matang, saya luar biasa bertumbuh, di proses Tuhan tuh luar biasa. Jadi bukan hanya sekadar bertobat selesai, sudah tidak, masih banyak perjalanan, Pak, harus dihantam Tuhan, dihajar Tuhan dulu. Itu yang Ya, namanya dibilang jadi kadang orang mengaku di manapun maaf Pak ya, di akun-akun manapun Laskar Kristus, jangan gampang-gampang Pak mengklaim bahwa diri kita Laskar Kristus. Benar, nggak betul. usah kita
laskar Kristus Kalau segala nggak macam. tahan kalau nggak tahan banting. Betul, Pak, dihajar. Jadi nggak usahlah, biar saja Tuhan yang menganugerahkan laskar itu kepada kita, bukan kita yang mengklaim Betul. laskar karena berat sekali, Pak. Karena yang kita Mhm. yang kita hadapi ini kan bukan darah daging toh, Pak, seperti firman Tuhan, Betul. enggak. Tapi ini Pak, kadang ya seperti itu, kita harus menghadapi hujatan, kita diteror orang, bagaimana cara kita di setiap dunia maya itu kan kita diteror Pak, kita dikejar-kejar tuh bukan sekarang zaman sudah zaman internet ini bukan dikejar secara fisik lagi Pak, tapi kita diteror secara internet begitu kan dunia maya kita tuh merasa kita juga hati nggak damai sukacita loh Pak, yang namanya diteror, Iya. dihujat. Nah, seperti itu sekarang memang zamannya sudah seperti itu. Jadi ya jadi istilah kalau dibilang serigala mengaum-ngaum itu memang benar, Pak. Jadi bukan hanya secara fisik saja kita itu zaman dulu mungkin. Zaman sekarang kita itu kadang ya bagaimana ya Pak ya, ujian Tuhan itu memang luar biasa Pak. Jadi ya Mhm. terkadang ya kita juga orang-orang kalau puji Tuhan lah Pak ya, selama saya ikut Kristus itu bukan hanya orang sebelah yang itu saya sudah biasa begitu. Betul. Kalau orang luar Kristen menghujat itu segala macam yang tidak baik dengan saya, itu saya sudah makanan saya Pak. Jadi saya sudah nggak aneh, saya maklum. Tetapi Iya. kadang-kadang orang-orang kita juga ya Pak, jadi membuat pikul salib kita tuh terasa sangat berat Pak, Iya, iya. sangat berat seperti itu. Jadi, saya mau kangen, rindu, ingin bersaksi, mungkin bulan demi Iya, bulan, iya. tahun demi dengan, eee, penampilan yang berbeda Iya, betul. bulan demi bulan, Iyalah, kita kita ingin menyaksikan bersaksi dan kasih Tuhan aja sih. Novia itu jadi Heeh. waktu itu Pak, itu tempat mhm. Iya betul, Pak. Putus-putus. Jadi saya singkat Novia ini, saya suruhlah dia tidur di ruko saya itu, Mhm. jadi saya tuh ke rumah lain gitu, sorry, iya, bagaimana, Pak? Kalau Bisa, saya bisa. dikasih putus, Pak? Bisa, bisa. Nah, bisa Bu, bisa. Oke, saya lanjut, mungkin saya harus dekat sama ini dulu, barangkali dulu macam-macam. Sekarang Iya, cuma hanya nanti. satu handset tapi lah, Pak, ya. Jadi begini Pak, Novia itu kok heran Pak, 2 tahun lalu itu menyerang saya luar biasa loh Pak, saya dihajar. Dulu Hmm. semarahnya saya ya namanya anak dengan orang tua tuh enggak pernah, saya bukan menceritakan, membeberkan itu kok saya bilang, keburukan anak saya, tetapi itu biar menjadi berkat Pak, buat ibu-ibu lain, buat orang tua lain, siapapun itu, karena iblis itu menyerang kita itu melalui orang terdekat Pak. Betul sekali itu Ya, memang betul. bukan orang luar, bukan tukang ojek, bukan tukang sayur, tetapi orang yang sangat kita kasihi, sangat kita cintai, itulah Pak, yang namanya pikul salib itu yang terberat ya itu. Akhirnya saya tuh nggak heran loh Pak, saya tuh dipukul, dihajar, bahkan ya maklum lah saya tidak ini ya Pak ya, kalau sudah kayak gitu kejadiannya, keluar deh Pak, agama yang keluar Pak. Apalagi kalau sudah masa yang namanya sudah gedebak-gedebuk kan, masa pada 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 datang. Nah, kalau sudah masa datang, agama yang muncul, Pak. Itu sudah Mhm. ya istilah kalau dibilang minta perlindungan ya Pak ya, memang begitulah saya lihat-lihat tuh seperti itu. Akhirnya supaya dalam artian kan kalau Kristen ini nanti gampang lah untuk dia bisa menang, itu kan iblis memang luar biasa Pak. Akhirnya waktu itu saya sudah bisa menyelesaikan itu bersama Tuhan ya Pak ya, artinya yang memang benar ya benar gitu ya Pak ya, yang penting kita boleh jujur aja. Dan saya itu sempat dianiaya loh Pak, oleh anak kandung sendiri Pak. Mhm. Oh, anak kandung saya sendiri yang namanya Novia Rosana itu, tapi Pak ya di situ saya diuji Tuhan apakah saya mengampuni Pak. Berat benang sebenarnya Pak ya, kita kok orang tua dihajar bukan dengan mulut lagi loh Pak, dengan fisik Pak. Dan Oh. Kelvin yang itu, Kelvin banyak jadi saksi hidup, saksi mata dia melihat mamanya tuh dianiaya oleh kakaknya sendiri dan dia nggak bisa Hmm. berbuat apa-apa karena dia bingung juga di sini mama, di situ kakak kan begitu, Pak. Jadi Betul, betul. Heeh. saya itu dianiaya dalam keadaan saya sakit kanker, Pak. Sakit kan Mmm. saya tuh masih belum belum pulih.
Masih Iya. kalau boleh dibilang masih masa pemulihan, jadi masih ada 50% saya masih sakit, Pak. Jadi itu saya dihajar loh, Pak. Jadi kalau saya bilang pikir-pikir berat banget ya, Pak, ya, pikul salib ini ya. Mungkin Betul. kalau ya orang yang sakit cancer, tapi kalau masih dalam posisi banyak duit, naik mobil, ATM banyak, BPJS masih aktif, ini saya semua total nol, Pak. BPJS sudah ditarik sama perusahaan. Saya sudah kalau boleh dibilang, apa namanya, aset saya itu udah habis gitu loh. Setelah aset saya habis untuk usaha, saya dianiaya. Gitu ya. Jadi saya tuh nggak ada jaminan sama sekali, Pak. Kalau sakit saya itu boleh dibilang nol, Tuhan izinkan itu, Tuhan mau tahu kan, kalau enggak kita nggak merasakan mukjizat Tuhan, Pak, kalau masih banyak uang, Pak. Ya, betul. Duit masih ATM masih ada, masih bisa kita sewa-sewa rumah sakit, bisa pilih-pilih mau apa sih, kelas berapa, itu belum mukjizat, Pak. Tapi yang Ya. namanya mukjizat itu di saat kita memang titik nol, Pak, tidak berdaya, nggak tahu cara apa. Di saat itu juga saya, harus ngangkat air, Pak, selama 40 hari loh, Pak, karena, mesin air tuh ya istilahnya udah jatuh tertimpa tangga, memang benar, Pak. Saya tuh Mhm. nggak, ya kalau boleh dibilang nggak perlu gengsi cerita itu, tujuan saya tuh buat jadi gambaran orang-orang yang punya sakit penyakit itu, kalau masih punya harta banyak jangan sedih, Pak. Sedangkan saya kok masih semangat, nggak punya apa-apa yang saya andalkan, suami sudah tidak ada lagi, siapa lagi, Pak? Hanya punya Tuhan aja, Pak. Jadi intinya sudah aduh kiri kanan, Pak, tapi nggak peduli, Pak, saya tetap angkut air selama 40 hari karena mesin air dicuri maling. Nah, disitulah proses Tuhan sambil saya berobat sendiri dengan alami, habis saya nggak gimana mau operasi, uangnya dari mana, Pak? Mhm. Akhirnya itu, Pak, ya, Tuhan itu memang bekerja ya di luar logika kita mungkin dengan cara kalau secara manusia mesin air itu hilang, saya tuh merasa, "Wah, apes banget," gitu ya, ternyata tidak, Pak. Kalau kita Ya. buka, ternyata tidak, itu proses Tuhan. Kalau nggak gitu saya nggak akan keluar tenaga, saya enak aja ya, Pak, ya. Enak aja tuh, langsung air mengalir begitu ya, enak kan, Pak? Air Betul. mengalir, enak-enak, duit banyak, nggak ada jadi saya harus pakai ini semua, saya harus menggunakan tenaga. Nah, akhirnya pecah sendiri, Pak, kelenjar getah bening tuh heran saya, Pak. Sambil saya minum obat herbal, pecah sendiri, Pak, tanpa dioperasi, Pak. Karena mungkin karena saya pakai menggunakan otot, tenaga itulah, Pak, ya. Lalu sistem peredaran darah itulah cara Tuhan, saya juga nggak bisa masuk akal logika saya, puji Tuhan 40 hari sembuh, Pak. Semua benjolan-benjolan itu tenggelam, Pak. Dan cikal bakal yang mau tumbuh dan tumbuh lagi itu sudah stop. Nggak lagi bertumbuh dan itulah cara Tuhan. Jadi kalau saya bilang ini miracle memang benar-benar dari Tuhan. Kesembuhan saya itu bukan karena saya ada uang, bukan karena dari obat-obat dokter, tapi semua dengan cara Tuhan. Itulah saya mau Amin. berikan kepuasan. Iya, setelah itu, eee, karena saya mengampuni Opi itu ya Pak, makanya kita mengampuni itu karena dianiaya itu Pak, berat loh Pak mengampuni itu Pak. Betul betul. Kita harus lawan daging. Apalagi itu anak kandung loh Pak. Iya, Jadi, di situlah kita diuji Tuhan, mau mengampuni enggak. Cuma saya itu Pak hanya memandang Tuhan, bukan saya manusia paling rohani, saya mau belajar ikut mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu macam apa sih. Ternyata memang benar-benar, pikul salib itu ngeri-nyeri sedap Pak. betul. Iya, akhirnya Oke oke. iya, saya mau belajar mengampuni, ikhlas. Akhirnya Pak, Novia itu datang sendiri Pak. Dia kan sempat Mhm. kabur. Setelah Iya. menganiaya itu dia kan merasa berdosa toh, dia kabur, Pak. Heeh. Kabur dari ruko itu, tiba-tiba ya bukan dalam sehari dua Pak, perlu beberapa bulan dulu dia datang, saya peluk dia Pak. Saya teringat firman Tuhan ketika, Heeh. apa ya, nah, perumpamaan Tuhan Yesus itu kan anak-anak yang meninggalkan bapaknya itu menghabiskan hartanya, Betul kemudian ya. sampai makanan babi itu aja dia makan pun Iya. tidak diberi akhirnya dia pulang ke rumah. Itulah yang saya teringat, Pak. Ketika dia ada di pintu pagar saya bayangan saya dianiaya tuh melekat loh, Pak, Mmm. tapi terus saya teringat firman Tuhan itu, perumpamaan Tuhan itu saya peluk dia, Pak. Saya ampuni dia. Saya Haleluya. bilang
melupakannya, mama yang minta maaf, mungkin mama salah. Akhirnya kita yang memang merendahkan diri aja Pak. Sebenarnya kalau boleh dibilang itu sebenarnya kalau secara manusia daging ya Pak ya, kualat loh. Tapi enggak. Ya. Itu saya bilang, "Udah maafkan mama ya, kalau mama ada salah." Akhirnya kami terjadi peluk-pelukan di situ, kami menjalin hubungan akrab lagi, saya melupakan itu. Dan singkat cerita Pak, saya ditawari untuk membuat Alkitab, bukan, untuk Alkitab bahasa Banjar Pak. Jadi saya jadi tim di situ. Sama Dengan Novi? Nah, sebelumnya kan Novi belum saya ikutkan. Saya ikut Aha. tim, cek untuk uji layak bahasa Banjar Alkitab. Tetapi masih bukan orang-orang yang di luar Kristen gitu loh Pak, yang asli orang daerah. Karena saya merasa bapak saya itu kan karena beliau, pensiunan, dinas kebudayaan ya Pak ya, beliau, pakar kebudayaan, jadi alangkah baiknya bapak tapi yang dicari itu orang yang netral gitu loh Pak, orang yang netral, nggak jadi bapak saya itu orang netral gitu loh. Jadi ya kan, dan, saya hadirkan juga Novi anak saya, akhirnya kami jadi satu tim dengan orang-orang Alkitab, dan dari situlah Pak ya firman Tuhan dengan berbahasa daerah itu kira-kira ngeresep Pak. Ngeresep Haleluya. daerah, sampai singkat cerita, ya namanya kita kembali ke firman Tuhan lagi, singkat cerita dia itu bercerita begini ya, mungkin saatnya saya harus orang ini, anak saya ini harus dilayani. Memang dari dulu dilayani, tapi kan waktu Tuhan itu belum Pak. Betul. Waktu Tuhan memang belum. Nah, ini sampai waktu Tuhan, kata firman Tuhan apa ya, pas siap atau tidak siap waktunya kita menyampaikan, kabar keselamatan itu, waktunya itu siap tidak siap, kita harus siap. Nah, itu yang Ya. sudah memang benar tergenapi, Pak. Jadi firman Tuhan itu tergenapi, sebenarnya kalau secara manusia, secara daging saya itu nggak siap, Pak, untuk, Ya. berbahasa Tuhan itu. Tapi kalau sudah Roh Kudus mau pakai mulut kita tuh Pak ya, mau belum makan, mau lapar, haus, itu tetap kita berbicara Pak. Kita tahu Betul. makan aja udah tawar Pak. Kalau sudah Roh Kudus itu mau ngomong, makan aja udah tawar Pak, udah nanti dulu makan. Karena nggak enak, kayaknya nggak makan itu udah nggak mood lagi gitu loh. Kita lebih mood menyampaikan, firman Tuhan seperti itu. Akhirnya Pak ya, di saat itu Pak, sampai waktunya dia menangis Pak. Telak sudah Pak. Menangis, dia peluk saya mau terima Yesus, saya kaget, Pak. Oh, Saya kaget. haleluya. Saya mau terima Yesus, saya banyak dosa, saya ina-inu dan segala macam. Saya pun juga stuck, Pak. Aduh, saya kalau mau dibilang berteriak haleluya tuh kalau enggak saking saya Haleluya. aja, Saya Pak. jadi merinding nih, Bu. Saya doakan dia, ya saya doakan dia, Pak. Mau Aha. menerima Yesus berarti kamu dimateraikan Roh Kudus yang jagain kamu nak. Ya, kamu kita ini sebenarnya begini-begini, dia mengerti Hah. karena firman itu. Jadi kalau saya bilang, itulah Pak nikmatnya hidup bersama Tuhan kalau memang sudah gitu. Karena kalau saya musuhin anak saya hujat, saya menjauhi dia, mungkin, tidak terjadi pertobatan Pak. Tapi karena saya Betul, betul. saya Keren merendahkan sekali. diri. Itulah, jadi kalau mulut kita kadang-kadang orang saya rindu ingin melayani Tuhan, saya ingin menginjil, saya ingin satu jiwa saja sebelum saya meninggal, sebelum saya pulang ke rumah. Tetapi kalau masih punya dendam sama orang itu jangan berharap, Pak. Jangan Betul. berharap. Kalau masih punya kepahitan, dendam, ya cukuplah dendam itu, ya istilahnya kalau kita sakit itu biasa namanya manusia, kita nggak nyaman hati, biarlah paling-paling cuman, ya 24 jam kan Pak ya, besok hari matahari, terbit lagi kita sudah hilang, kita sudah berdamai dengan hati kita, dengan diri kita, dengan daging kita. Saya percaya kok Pak, itu Tuhan luar biasa, Tuhan tersenyum, karena kita Haleluya. udah Dan heeh, akhirnya dia dibaptis dan terima Yesus ya. iya Pak, langsung dia bilang Haleluya. Itu kapan dibaptis dia, si Novi? Jumat yang tadi, Pak. Jadi kalau boleh bilang belum 1 Oh, minggu. Iya, deket oh tetangga haleluya. YouTube Iyalah, saya itu luar lagi. biasa ya. Heeh. Jadi ini Oke. kegembiraan kita juga, pelayanan-pelayanan kita, apa yang saya sampaikan juga di YouTube itu kan saya
bercurhat di YouTube kan, anak saya masih 1 lagi belum terima Tuhan, bapak saya juga belum, itu semua ada waktunya. Ya kan, Bapak itu Iya, sebenarnya betul. kalau Amin, amin. nanti waktunya memang beliau sudah kata beliau ikut sudah maksud saya ikut, sebagai penerjemah, bahasa Banjar dari tim di situ, beliau sangat memahami siapa Yesus Kristus, siapa itu Isa, bisa beliau sudah bisa karena beliau kan bukan orang sembarangan gitu loh Pak ya, dalam artian beliau Betul. kan kalau dibilang orang yang, beliau kan kalau saya bilang, beliau kan guide, beliau bisa Aha, membantu orang untuk buat skripsi seperti itu. Jadi ya saya rasa nggak susah sih buat beliau untuk bisa memahami betul. secara sejarah begitu, bisa memahami. Iya, Mungkin masih belum waktunya beliau lagi, Pak. Jadi beliau betul melihat sekali itu. cucu-cucu baptis siapa ya, jadi suami saya pun juga kembali lagi ke Tuhan Yesus kan sudah saya pernah bersaksi, dulunya Iya, meninggalkan Alap kembali lagi ke Tuhan Yesus itu bukan karena saya juga amin. heran. Itulah Pak. Jadi memang benar-benar Oke. jadi kalau orang yang masih masih, dingin-dingin sama Tuhan ya Pak ya, dingin-dingin masih abu-abu dengan Tuhan begitu, kembalilah kepada Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus Pak, bukan Tuhan yang Haleluya. lain.